Rasul itu mengajarkan begini, self education atau pendidikan diri itu dimulai dengan menjauhi larangan-larangan Allah gitu loh. Konsepnya adalah kalau kenapa larangan itu didahulukan untuk dijauhi? Sebab larangan itu memiliki sifat merusak dan menular, menyebabkan kerusakan secara umum dari nilai yang sudah dianut. Nah, maka prinsip menjauhi larangan itu berdasarkan kemauan, bukan kemampuan. Semua manusia itu sudah diukur bahwa larangan yang ditetapkan oleh Allah itu mampu dijauhi. Misalnya pacaran, rokok, terus apa lagi? Melakukan hal-hal yang buruk lah, minum-minuman keras. Semua itu bisa dijauhi, ya. Sesuai dalam tanda kutip sebelum dia kecanduan, ya. Kecanduan itu masih bisa direhabilitasi gitu loh. Nah, itu artinya larangan itu diukur berdasarkan kemauan seseorang untuk meninggalkan. Contoh yang paling paling gampang itu adalah ketika masyarakat Arab, ya, masyarakat Arab zaman Rasul kecanduan tentang khamr, ya. Khamr itu sudah membudaya dalam darah daging mereka. Pokoknya setiap acara itu mesti ada minum-minuman keras. Padahal minum-minuman keras itu sudah disampaikan kemarin bahwa minum-minuman keras itu salah satunya kenapa diharamkan, karena orang yang meminum minuman keras itu dia mendapatkan energi yang berlebih, akan tetapi makanan yang masuk berupa nutrisi atau karbohidrat atau vitamin itu tidak bisa diserap oleh tubuh. Usus itu lebih cepat menyerap kepada alkohol sehingga ketika makanan masuk itu tidak bisa diserap secara maksimal. Akibatnya dari penelitian, air kencing yang dikeluarkan oleh orang yang suka minum minuman keras itu cenderung banyak mengandung mineral dan vitamin. Kenapa? Vitamin yang dia makan itu tidak bisa diserap dan diterima oleh tubuh. Nah, maka tetapi tenaganya, orang yang minum minuman keras itu tenaganya sangat besar. Itu dari mana? Itu ditimbulkan dari efek alkohol. Maka orang mabuk itu tenaganya gede banget. Dan mereka anehnya itu tidak suka lapar, Mas. Alkohol itu memiliki daya energi, namanya empty energi kosong sebenarnya, untuk mempengaruhi orang yang meminumnya itu tahan untuk tidak makan berhari-hari. Teman-teman bisa lihat orang yang kecanduan minuman keras itu cenderung orangnya kurus banget, ya, tidak suka makan, dia cuma minum aja, paling minum minuman keras sama ngerokok aja gitu loh, atau perokok berat itu dia cuma ngopi sama ngerokok, makan sehari cuma sekali gitu. Itu kenapa? Karena ada empty energi, bahasa ilmiahnya. Nah, jadi kemudian pada kasus tertentu minum-minuman keras itu juga berpengaruh pada kualitas sperma dan kualitas sel telur yang dihasilkan oleh pasangan suami istri. Kenapa? Karena nutrisi yang dia makan, vitamin yang dia minum itu tidak diserap oleh tubuh. Akibatnya sperma dan ovum yang dihasilkan itu memiliki kualitas rendah, sehingga anak-anaknya itu memungkinkan memiliki IQ di bawah standar. Jikapun sama, dia akan terpengaruh oleh budaya yang dilakukan oleh bapak ibunya. Nah, itu juga diusahakan oleh agama kita, dilarang, dan pelarangannya juga secara bertahap. Akhirnya juga sukses gitu ya. Itu yang rahasia dilarangnya khamr itu ada dalam tafsir ilmi karangan Depak yang sekarang sudah dipublikasikan, teman-teman bisa baca. Saya beli kemarin itu harganya 3.250.000 gitu.
Ada 14 jilid, Mas gitu. Nah, cuma ya memang karena apa? Karena harganya mahal, kemudian belum banyak yang punya, akibatnya ya dia menjadi salah satu tafsir ilmi. Tafsir ilmi itu ayat-ayat yang berkaitan dengan keilmuan atau sains itu dibahas secara detail. Misalnya saja tidur setelah sholat subuh itu menurut kajian sains bagaimana? Itu ada itu dalam kayak gitu. Nah, kemudian kenapa sebelum makan harus minum terlebih dahulu? Itu ada kajiannya juga. Ya, itu salah satunya. Nah, makanya walaupun sudah mendarah daging, keburukan itu tetap harus diusahakan. Maka teman-teman begini, kalau ada teman-teman ngasih uang untuk orang-orang yang suka ngamen ya di pinggir jalan, itu diperbolehkan enggak? Bisa jadi mereka melakukan hal itu karena terpaksa, karena makan. Itu berarti sisinya kemanusiaan. Tetapi bisa jadi mereka itu memang tidak punya pekerjaan. Kalau mereka tidak memiliki pekerjaan, kemudian kita tidak ngasih, ada kemungkinan mereka akan melakukan kejahatan atau tindak kriminal, ya. Jadi kalau teman-teman ngasih kepada orang kayak gitu, pengamen, orang yang minta di lampu merah, itu niatnya gimana? Agar mereka tidak melakukan keburukan atau kejahatan. Insya Allah pahalanya sama, gitu loh ya. Jadi keburukan itu harus dalam tanda kutip di cover. Dan sekali lagi di dalam Al-Quran itu kata fasad atau yang artinya dosa atau kerusakan disebut sebanyak 181 kali, berbanding dengan kata al-fasad 50 kali, al-islah sebanyak 181 kali. Artinya ada hampir 4 kali lipat, ya. Itu salah satunya. Jadi keburukan itu harus ditinggalkan berdasarkan kemauan. Sementara yang kedua, proses pendidikan diri itu dimulai dengan melaksanakan perintah. Itu yang kedua. Pertama larangan dulu. Jadi kata ada seorang sahabat yang ingin masuk Islam, kata Nabi, yang penting kalau sholat itu semampu kalian, perintah semampu kalian. Kalau nggak bisa, ya tinggalkan nggak apa-apa. Tetapi larangan itu harus ditinggalkan, sebab larangan ini akan merusak sistem, bukan hanya diri tapi orang lain. Nah, sementara perintah itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Maka ada kata setelah fattakullaha itu disambung dengan kata mastata'tum, semampu kalian, ya. Jadi kalau puasa nggak mampu bisa diganti dengan fidyah, ya. Atau nggak mampu pada hari itu diganti dengan di hari-hari lain. Salat juga gitu. Tapi kalau berkaitan dengan larangan, semuanya itu ditetapkan hukumnya, gitu lah. Hukumnya dalam tanda kutip langsung, tidak ada tawar-menawar. Yang ketiga itu menyempurnakan larangan itu dengan menghindari perkara-perkara yang dianggap tidak berguna, namanya makruh. Makruh itu kan dibenci. Maka orang yang melakukan kemakruhan dalam ibadah, itu ibadahnya dalam tanda kutip tidak diberi pahala, cuma hanya menggugurkan kewajiban. Nah, makanya di sini makruh itu dalam bahasa usul fikih disebut dengan larangan tapi sifatnya halus. Nah, rokok itu mayoritas ulama mengatakan haram, tetapi di Indonesia itu mengikuti paham yang kedua, mayoritas makruh, gitu loh. Kenapa? Karena menghasilkan banyak dari situ. Seperti dulu gini, alkohol itu disebut dengan nabza dulu ya, narkotika, kemudian alkohol, P-nya itu psikotivism, nah, terus
zanya itu zat adiktif lainnya. Psikotropika, Pak. Gimana, Mas? Psikotropika. Psikotropika. Psikotropika, Pak. Ya, ya. Makasih, Mas. Nah, karena alkohol itu memungkinkan bisnis yang dalam tanda kutip memungkinkan untuk ini menggiurkan gitu loh. Akhirnya diperjuangkan untuk dibebaskan. Dia tidak termasuk ke dalam nabza. Akhirnya sekarang disebut dengan narkotika, ya. Narkotika itu kan narkotika dan obat apa, Mas, keterangannya? Obat terlarang, Pak. Bukan. Apa gimana? Narkotika itu singkatannya apa? Narkoba itu narkotika dan obat terlarang lainnya, ya. Psikotropika, Pak. Bukan, narkoba itu singkatannya, Mas. Oh, narkotika. Dan banyak apa? Banyak. Narkoba. Bahan adiktif. Narkotika dan obat bahan berbahaya. Nah, narkotika, ya. Bahan yang berbahaya, narkotika dan obat bahan berbahaya. Nah, itu makanya sekarang di situ tidak disebut dengan alkohol. Kenapa? Alkohol itu menjadi bisnis yang diperjuangkan untuk diterima karena dia memiliki segmen pasar yang luas gitu loh. Misalnya ada yang mengandung 2% sampai 5%. Ada yang mengandung 10-20%. Nah, itu biasanya minuman keras yang kalau yang 2% sampai 5% itu biasanya bir bintang, itu lain-lainnya itu mengandung itu. Kalau yang 10 sampai 20 itu yang sudah bisa memabukkan, Mas. Congjang atau minum-minuman keras yang tidak bermerek atau dijual di pasaran tapi tidak dianggap terlarang. Kalau yang sudah sampai pada whisky, pada merek-merek terkenal itu biasanya minimal itu 50%, kadang lebih. Nah, itu minuman orang-orang kaya. Lah, orang yang miskin yang ingin mabuk itu biasanya menambahkan pada spiritus itu, Mas. Spiritus ditambah kadang pembalut wanita, kadang itu menimbulkan efek luar biasa. Kadang sampai mematikan gitu loh. Nah, itu salah satunya. Kenapa? Orang yang minum minuman alkohol itu bisa ngefly, Mas, gitu loh. Termasuk apabila dicampur dengan pil koplo, Mas. Tapi biasanya yang bermasalah nanti itu detak jantungnya. Makanya orang-orang yang itu sering mati muda. Gitu loh. Orang yang kecanduan narkoba atau minum-minuman keras, kalau dia memang mendawamkannya, istilahnya istiqomah minum minuman keras itu, biasanya umurnya nggak panjang, gitu loh, ya. Itu hal-hal yang makro itu diawali dari apa? Biasanya mulai dari perokok, gitu loh. Orang yang merokok itu sasaran empuk bagi mereka pengedar narkoba, gitu loh. Apalagi suka nongkrong, karena teman-temannya itu rata-rata rokok ya pengangguran, gitu loh. Jarang ya, paling kalau merokok ya kalau ustadz kan sampingan aja gitu loh, di masjid setelah pengajian atau setelah ngasih tausiah itu kan sifatnya sampingan, bukan dia melakukan kebaikan, ya melakukan kebaikan sambil rokok itu nyari inspirasi kan, Mas, gitu. Tapi kalau yang itu kan enggak, dia berkumpul untuk sama-sama beradu argumen, kemudian mencari sensasi, lah akhirnya pada hal-hal yang negatif. Terus yang keempat itu menyempurnakan perintah dengan yang sunnah. Jadi pendidikan diri itu mulai dari situ, Mas, dari menjauhi larangan, melaksanakan perintah, kemudian menjauhi yang makruh dan disempurnakan dengan melaksanakan yang sunnah. Itu prinsip awalnya. Oke, ini sudah jam ini ya, udah isya, kita ini dulu. Pemakalannya sudah ada belum? Jangan-jangan udah dari ini.
Katanya dia sholat isya dulu pemakalahnya, Ustaz. Ya kita tunggu aja ya. Kita break dulu Mas ya. Baik, Salat Ustaz. Baik. sekitar ya 15 sampai 10 menit. Nanti kalau sudah datang habis salat ya langsung mulai aja. Ini pengantar sambil nunggu pemakalah aja. Baik, Ustaz. Oke. Terima kasih Mas ya. Udah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini meskipun melalui Zoom. Lalu tak lupa juga salawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Saya Nida Ulasana dan rekan saya Siti Daria akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pendidikan Diri Sendiri dan Keluarga dalam Perspektif Hadis. Langsung aja ke slide 4 ya. Hadis tentang pendidikan keluarga. Di situ ada hadis tentang pendidikan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala aqbala rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyuka alal hijrati wal jihadi abtagil ajra minallahi qala hal min walidayka ahadun hayyun qala na'am qala farji ila walidayka fa ahsin subatahuma rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki menghadap kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu ia berkata, saya berjanji kepada engkau wahai Rasulullah untuk berhijrah dan berjuang agar mendapatkan pahala dari Allah. Beliau bersabda, apakah salah seorang dari kedua orang tuamu masih hidup? Lalu laki-laki itu menjawab, iya, masih. Beliau bersabda pula, pulanglah kamu kepada kedua orang tuamu dan dampingilah keduanya dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Jadi pendidikan keluarga ini mencakup seluruh aspek dan melibatkan semua anggota keluarga. Dia mulai dari bapak, ibu, dan anak-anak. Tapi yang lebih penting, sesuai hadis tadi itu, yang lebih penting itu pendidikan itu wajib diberikan oleh orang tua, orang dewasa kepada anak-anaknya. Anak bukanlah sekedar yang terlahir dari tulang suli atau anak cucu keturunan kita saja. Namun termasuk juga anak seluruh orang muslim dimanapun mereka berada atau berasal dari kebangsaan mana. Semuanya adalah termasuk generasi umat yang menjadi tempat bertumbuh harapan. Lalu slide selanjutnya, hadis tentang tanggung jawab kepala rumah tangga. Di situ ada hadis tentang tanggung jawab kepala rumah tangga. Maaf, slide selanjutnya, bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhalat Hindun bintu Utbati imra'atu Abi Sufyan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah an Aba Sufyan rajulun
pun la yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi ibni illa ma akhadzat min malihi bighairi allamahu fahal ala fi dzalika min junahi faqala hudi min malihi bim aruf yi ma yakfika wa ma yakfi banika. Yang artinya Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa pada suatu kali datanglah Hindun, istri Abu Sufyan, menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Hai Rasulullah, Abu Sufyan itu ialah laki-laki yang kikir, sehingga tidak diberinya saya nafkah yang memadai untukku kecuali hanya dengan mengambil hartanya tanpa sepengetahuan. Apakah saya berdosa dengan begitu?" Jawab beliau, "Ambillah sebagian hartanya itu dengan niat baik secukupnya, yaitu untukmu dan anak-anakmu." Jadi tanggung jawab kepala rumah tangga ini, dia harus menafkahi anak istrinya. Jadi ketika seorang laki-laki menjadi pemimpin rumah tangga, dia tidak lantas dia hanya memikirkan hak-haknya aja sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga. Akan tetapi dia juga harus memperhatikan tanggung jawab yang harus dia tunaikan. Nah, di sini tanggung jawab laki-laki yang terbesar ini ialah membimbing dan mendidik keluarganya agar terhindar dari api neraka. Ada Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya ini, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan anakmu dan istrimu dari api neraka. Bahan bakarnya ialah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi si laki-laki ini tuh, si kepala keluarga ini tuh harus wajib ya membimbing dan mendidik keluarganya ini agar terhindar dari api neraka. Terus kadang tuh ada di antara kesalahan suami itu atau di si kepala keluarga ini, dia menyerahkan semua urusan pendidikan anak ini kepada istri. Suruh kalau ngajarin apa-apa gitu kan, kalau ngajarin anak gitu kan suka. Nah, dia menganggap ini bahwa urusan dia itu kayak mencari aja, sedangkan urusan mendidik anak itu udah urusan sang istri. Ini sebenarnya sebuah kekeliruan. Jika ada istilah istri adalah madrasah pertama bagi anak-anak, maka ingatlah bahwa madrasah itu memiliki kepala sekolah. Dan siapa lagi kalau kepala sekolah? Madrasah anak-anak selain sang suami atau sang si bapaknya itu sendiri kalau di rumah ya. Gitu. Lalu slide selanjutnya. Hadis tentang tugas-tugas istri atau ibu. Di sini ada hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Wal imra'atu fil bayti zawjiha ra'iyatu wa hiya mas'ulatu an ra'iyatiha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dan seorang istri ialah penanggung jawab atau pemimpin di dalam rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas tugas dan kewajibannya itu. Nah, wanita ini kan merupakan makhluk yang
dikodratkan oleh Sang Kholik atau Allah, dikodratkan oleh Allah sebagai perantara lahirnya manusia di bumi ini. Nah, wanita ini kan diberi kelebihan untuk bisa mengandung, melahirkan, memelihara calon manusia, dan mendidiknya. Lalu tugas ibu, tugas kaum ibu, itu tugasnya itu nggak ringan. Sesuatu tugas yang nggak ringan, nggak mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menentukan kodrat wanita yang berat itu. Namun kadangkala kaum Adam atau laki-laki kurang mau memahami. Nah, secara fisik dan rohani memang wanita dipersiapkan memiliki kesanggupan. Wanita atau wanita yang sudah menjadi ibu rumah tangga atau ibu yang punya anak ialah pendidik paling penting atau paling utama bagi manusia, bagi si anak. Kaum ibu yang ideal itu tidak sekedar dapat mengandung, namun seorang ibu yang harus berkualitas. Anak-anak mereka itu nggak cukup dijamin kebutuhan jasmaninya, namun rohaninya juga lebih penting. Di dalam rumah ini kan, siapa yang punya banyak waktu untuk anak-anak? Siapa yang lebih mempunyai pengaruh terhadap anak-anak? Siapa juga yang lebih dekat kepada anak-anak? Pasti ibu kan? Kita juga kalau dekat, kalau apa-apa pasti ke ibu. Seorang ibu ini merupakan seorang yang senantiasa diharapkan kehadirannya bagi si anak-anaknya. Soalnya ibu ini tuh dapat menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang baik, sebagaimana seorang ibu bisa menjadikan anaknya menjadi orang yang jahat. Baik buruknya seorang anak dapat dipengaruhi oleh baiknya bagaimana si ibunya. Di sini letak peran perempuan sebagai ibu ini cukup berat ya. Dia menuntut rasa tanggung jawab yang enggak ringan, yang tidak ringan. Jadi berhasil tidaknya generasi yang ideal itu ada di tangan kaum wanita atau ada di tangan si ibu. Akan tidaklah berlebihan apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi penghargaan terhadap kaum ibu, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah bersabda, surga itu berada di bawah telapak kaki para ibu. Nah, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan seorang ibu dalam mendidik anak. Untuk kita yang perempuan yang nanti akan menjadi ibu, ini ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama ini, ada dorongan ibu yang bertanggung jawab. Hadis riwayat Bazar menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang wanita atau ibu sudah menjalankan sholat lima kali, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, kesucian dirinya, dan lagi taat kepada suaminya, maka masuklah ia ke surga. Masya Allah kan. Lalu yang kedua, mendidik anaknya mulai ketika masih dalam kandungan. Jadi menurut sebenarnya sejak usia 120 hari dalam kandungan, itu si anak itu tergantung bagaimana mendidik kita. Kan ada yang waktu dalam kandungan, si ibu ini ada yang ngaji, ya, ada yang tadarus, ada yang menghafal Al-Quran, ada juga yang si ibu dia yang suka baca novel atau dia kemana gitu. Itu si anaknya pas lahir itu tergantung sikap ibu, kebiasaan si ibu itu waktu pas mengandungnya. Lalu yang ketiga ada mendidik sopan santun. Jadi si anak ini dari kecil itu harus, si ibu ini harus mendidik sopan santun agar anak memiliki akhlak yang mulia. Jadi waktu udah lahir, waktu anak sudah lahir, maka wajib diberikan pendidikan yang lebih konkret.
Kayak contohnya itu si ibu ini membiasakan si anak selalu berucap bersyukur kepada Allah, lalu menanamkan tauhid dan dijauhkan supaya jangan sampai menjadi orang yang musyrik. Itu harus ditanam tuh dari kecil, dari si anak kecil gitu. Biar nanti kalau udah gede dia paham lah gitu. Lalu disadarkan jerih payah ibu bapaknya supaya timbul rasa terima kasih, hormat dan taat. Supaya nanti pas sudah dewasa gitu, dia tahu perjuangan si ibunya, si ibu bapaknya, si ayah ibunya. Jadi dia nggak lupa. Gitu. Lalu dikenalkan dengan sanksi moral bahwa kita manusia berbuat apapun, dimanapun, kapanpun, selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Sanksi moral ini cukup bermanfaat ya bagi masa depan kelak nanti dalam mengaruhi gelombang ujian kehidupan. Wajib nih anak waktu kecil dikasih tahu sanksi moral itu. Manusia itu berbuat apapun itu dimanapun, kapanpun selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang paling penting juga, anak ini dididik untuk menegakkan sholat. Dibiasakan suka amar ma'ruf dan nahi mungkar dan tidak bersikap sinis dan sombong. Lalu menanamkan cinta kepada Nabi dan kepada Al-Quranul Karim sebagaimana yang kita tahu ya, kita harus menanamkan cinta kepada Nabi dan kepada Al-Quranul Karim yang telah mungkin guru kita anak kita kelak. Lalu si ibu ini berkewajiban mendidik iman. Islam mengajarkan bahwa setiap kelahiran masih dalam keadaan fitrah, seorang anak manusia aslinya condong dengan iman dan Islam. Maaf, suaranya nggak keluar. Tidak ulasan. Iya. Nah, sip. Hadis selanjutnya tentang pendidikan terhadap anak. Nah ini ada hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Mu'ammar bin Hisyami yaknil Yashkuriya hadatsana Ismailu As-Sawabi Abi Hamzata qala Abu Dawud wa huwa Sarwar bin Dawud Abu Hamzatal Muzaniyus Sayyrafi an Amri Wabni Shu'aibin an abihi an jadihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ulu awladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum alaihi wa huwa abna'u asyari wa farriku bainahum fil madoji. Yang artinya berkata Mu'amal Ibnu Hisham yakni Al-Ashkuri berkata, Ismail dari Abi Hamzah berkata, Abu Dawud dan dia adalah Sawaru Ibnu Dawud Abu Hamzah Al-Muzani Al-Sayrofi dari Amru Ibnu Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suruhlah anakmu melakukan sholat ketika umur 7 tahun dan pukullah mereka karena mereka meninggalkan sholat ketika berumur 10 tahun dan pisahlah mereka anak laki-laki dan perempuan dari tempat tidur. Nah kayak tadi yang dijelaskan, jadi si anak ini dari kecil ini emang wajib harus kita kasih tahu, maksudnya kita ajarin bagaimana tata cara sholat gitu. Jadi nanti dia setelah dewasa dia jadi terbiasa gitu. Kan setiap anak yang dilahirkan itu kan laksana sebuah kertas putih yang polos dan bersih. Jadi nggak punya dosa dan kesalahan serta keburukan yang membuat kertas itu menjadi hitam. Tapi karena cara mendidik orang tuanya, nah karakter anak ini bisa berwarna-warni, berpengaruh buruk, tidak taat kepada kedua orang tuanya, dan tidak mau berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tergantung
bagaimana orang tua mendidiknya. Di antaranya itu tadi si anak ini harus taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti semua perintahnya, lalu juga patuh kepada orang tuanya dan enggak menyekutukan Allah, tidak membantah perintahnya, tidak berbohong dan sebagainya. Ketika anak masih berada dalam kandungan, seorang ibu harus rajin mengajarkan akhlak yang positif. Nah, selanjutnya ketika anak telah dilahirkan ke dunia, langkah awal ialah dengan dilantunkannya kalimat tauhid. Kayak yang setelah lahir tuh bapaknya azan pada telinga kanan, lalu iqomah di telinga kiri. Kemudian orang tua berkewajiban untuk memberikan nama yang baik dan baik pada anak, melakukan akikah, pemotongan hewan dan rambut anak, menghitankannya dan menyekolahkannya. Lalu selanjutnya, konsep pendidikan kontemporer. Sesuai dengan penjelasan hadis-hadis tadi, maka dapat kita ambil beberapa konsep pendidikan kontemporer yang sesuai dengan hadis-hadis tentang pendidikan keluarga. Di antaranya, yaitu pendidikan tentang berbakti kepada orang tua, menghormati dan bersikap santun kepada orang tua. Itu diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasa hormat dan santun tidak boleh berkurang, kendati pun berbeda agama dengan orang tua itu. Lalu agama Islam ini membedakan antara pergaulan dan akidah. Pergaulan berhubungan dengan sesama manusia, termasuk ibu bapak. Sedangkan akidah, iman, berhubungan dengan Allah. Lalu ada juga hadis kedua, cara berbakti kepada kedua orang tua, ibu atau bapak. Di antara ini bersikap sopan santun, berkata lemah lembut yang menunjukkan hati keduanya. Lalu perlihatkan muka yang jernih bila berhadapan dengan keduanya. Berilah keperluan hidupnya yang layak. Tempatkan keduanya pada tempat atau rumah yang layak. Lalu perhatian, sikap lemah lembut dan sopan santun lebih diutamakan. Sebab materi bukan segala-galanya. Walaupun kedua orang tua kaya raya, tetapi pemberian anak itu sangat tinggi nilainya di mata ibu bapak. Orang tua ini tidak melihat harga barang yang diterimanya dan tidak pula melihat kesakitan. Keikhlasan anaknya lah yang perlu. Lalu perlu diketahui bahwa berbakti kepada ibu ialah lebih berlipat pahalanya dari berbakti kepada ayah. Begitulah maksud dari sebuah riwayat hadis yang tadi. Hal ini disebabkan karena sang ibu telah mengalami kesusahan dan kepayahan mengandung yang diikuti dengan sakitnya melahirkan anak, menyusui dan mengasuhnya hingga menjadi besar, dan seterusnya. Senantiasa memberikan penuh perhatian, belas kasih, dan kasih sayang. Lalu hadis selanjutnya pendidikan tentang tanggung jawab. Jadi seorang ayah seperti tadi seorang ayah itu mempunyai tugas dan kewajiban terhadap anaknya, yaitu mengurus segala hajat dan keperluan mereka manakala membutuhkannya. Lebih dari itu, seorang ayah harus mendidik anak-anaknya, mengurus segala keperluan hidupnya, membimbingnya kepada akhlak yang terpuji, kelakuan yang baik, dan perangai yang mulia. Di samping memelihara dan menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang sebaliknya, juga memuliakan semua perintah dan larangan agama. Menyampaikan urusan keduniaan, menyampingkan urusan keduniaan, melebihkan dan mengutamakan urusan akhirat. Lalu pendidikan tentang tugas-tugas istri atau ibu. Tugas istri ini fardu ain. Para ulama dalam hal ini sepakat. Syekh Al-Ghazali, ulama Mesir,
kontemporer. Nida gantian Nida. Oh iya, kok. Yang pendidikan tentang tugas istri dan ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan tentang tugas-tugas istri atau ibu. Tugas-tugas istri adalah fardu ain. Para ulama dalam hal ini sepakat. Syekh Al-Ghazali, ulama Mesir kontemporer yang sering membela prinsip dasar yang harus kita ikuti atau kita upayakan agar selalu dekat padanya ialah rumah. Saya benar-benar merasa gelisah pada kebiasaan para ibu rumah tangga yang meninggalkan atau membiarkan anak-anaknya tinggal dan diasuh oleh para pembantu atau diserahkan kepada tempat penitipan anak. Nafas seorang ibu memiliki pengaruh yang luar biasa dalam menumbuhkan dan memelihara perilaku kebajikan dalam diri anak-anaknya. Tugas seorang ibu yang paling utama adalah melahirkan, menyusui hingga membesarkan anak. Gimana, Bu? Pertama akan ditemukan sosok tubuh dan tulangnya yang masih lemah dan urat-uratnya masih lemas. Dia ibarat adonan roti yang terhidang di hadapan kita. Setiap dipolakan sesuai dengan keinginan kita. Setiap aspek kesehatan yang berkaitan dengan pertumbuhan secara wajar wajib diikuti dan harus diperhatikan, khususnya mengenai kebersihan, kesucian, waktu musim, pergantian udara, dan lain sebagainya. Bayi bukanlah hanya sekedar badan, tetapi bayi itu tersusun atas badan wadah atau tubuh pada badan halus atau ruh. Pengembangan potensi yang dimiliki keduanya sangat dipengaruhi oleh bentuk, perilaku, dan kebiasaan keseharian, yakni sebagaimana dilukiskan dalam sebuah syair. Sebentar. Dulu. Ar-rodai hubbu ala syabbu tuhmahu in katofli fal nafsu yanfatimu naftimhu wa in. Jiwa bagaikan bayi mungil, jika engkau biarkan menyusu, cenderung untuk menyusu hingga dewasa. Dan andaikan engkau sapih, niscaya dia akan tersapih. Demikianlah kehidupan kejiwaan akan merekam berbagai isyarat, nada, gerak, profil, gambaran, serta wajah. Dari sini akan tampak peranan seorang ibu dalam mewarnai perilaku sang anak. Dia adalah lembaga pendidikan yang pertama, Madrasatul Ula, yang mengajarkan muridnya secara individual. Sedangkan gerak dan kebiasaan keseharian merupakan mata pelajaran yang disampaikan oleh ibu terhadap anaknya merupakan peletakan batu pertama bagi pondasi kehidupan sang bayi untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Selanjutnya, pendidikan terhadap anak. Slide pendidikan terhadap anak, Mas. Pengertian hadis tentang pendidikan terhadap anak di atas mengandung pengertian yang sangat dalam dan bermakna luas. Lagi mencakup pembahasan yang dimaksud, yakni pembahasan tentang kedudukan ibadah dan pengaruhnya sangat besar terhadap pendidikan. Hadis di atas memberi petunjuk dan mengandung hikmah tentang tujuan yang sangat dalam. Secara rasional, ibadah merupakan sholat, puasa, maupun yang lain. Berperan mendidik pribadi manusia sehingga kesadaran dan pikirannya terus-menerus berfungsi dalam semua pekerjaan. Pada hakikatnya, semua pekerjaan yang dilakukan oleh manusia apabila tidak diimbangi dengan neraca keridhaan Allah, maka perbuatan tersebut akan berubah menjadi malapetaka bagi yang melakukannya. Sejak dini seorang anak sudah dilatih ibadah, diperintahkan melakukannya dan diajarkan hal-hal yang haram serta yang halal. Sebagaimana surat Toha, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akhirat
Yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau sholat belum diwajibkan atas anak-anak yang masih kecil, mengingat mereka belum berstatus mukhalaf, Islam mewajibkan kepada orang tua atau walinya untuk melatih mereka dan memerintahkan mereka juga. Islam menekankan kepada kaum muslimin untuk memerintahkan anak-anak mereka menjalankan sholat kepada mereka setelah berusia 7 tahun. Hal ini dimaksudkan agar mereka senang melakukannya dan sudah terbiasa semenjak kecil. Sehingga apabila semangat ibadah sudah bercokol pada jiwa mereka, niscaya akan muncul kepribadian mereka atas hal tersebut. Dengan demikian diharapkan ia punya kepribadian dan semangat keagamaan yang tinggi. Tujuan mengajarkan wudhu dan menunaikan sholat fardu pada waktunya pada dasarnya adalah mengajarkan tentang ketaatan, disiplin, kesucian, dan kebersihan. Demikian pula dengan membiasakan anak-anak kecil menunaikan puasa adalah dalam rangka supaya mereka bersabar dalam ibadah dan menghadapi beban-beban kehidupannya. Selanjutnya, analisa tentang konsep Islam dan dalam pendidikan keluarga. Keluarga merupakan batu bata dalam bangunan bangsa. Satu bangsa terdiri dari kumpulan keluarga. Bangsa itu akan lemah bila rumah tangga itu rapuh dan lemah. Oleh sebab itu, setiap komponen dalam keluarga memiliki peranan penting dalam ajaran agama Islam. Anak adalah amanat Allah. Amanat wajib dipertanggungjawabkan. Allah memerintahkan dalam surat At-Tahrim, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Kewajiban ini dapat dilakukan dengan mudah dan wajar karena orang tua memang mencintai anaknya. Mereka diciptakan oleh Allah mempunyai sifat mencintai anaknya. Sesuai dengan surat Al-Kahfi ayat 46. Harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia. Uraian di atas menegaskan bahwa wajib bagi orang tua untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rumah tangganya. Kewajiban itu wajar atau natural karena Allah menciptakan orang tua yang bersifat mencintai anaknya. Agama Islam secara jelas mengingatkan para orang tua untuk berhati-hati dalam memberikan pola asuh dan memberikan pembinaan keluarga sakinah. Seperti yang termaktub dalam surat Al-Luqman, ayat 12-19. Dan apabila kita kaji isi ayat tersebut di atas, maka kita akan menemukan beberapa poin-poin. Di antaranya adalah pertama, pembinaan jiwa orang tua. Pembinaan jiwa orang tua dijelaskan dalam surat Luqman ayat 12. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah kaya lagi maha terpuji. Yang kedua adalah pembinaan tauhid kepada anak. Makna tentang pembinaan tauhid termaktub dalam surat Luqman ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezoliman yang besar. Luqman surat ayat 16. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan atau membalasinya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Yang ketiga adalah pembinaan akidah kepada anak. Mengenai pembinaan akidah itu, surat Luqman juga memberikan gambaran yang begitu jelas dalam surat pembinaan akidah yang terdapat dalam 4 buah ayat, yaitu ayat 14, 15, 18, dan ayat 19. Kelima, pembinaan sosial pada anak. Pembinaan sosial pada anak dalam keluarga dijelaskan dalam surat Luqman melalui ayat ke-16 dan ke-17. Untuk ayat ke-16 telah disebutkan pada poin kedua. Sedangkan ayat 17 dari surat Luqman berbunyi, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan apa yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang patut diutamakan. Kesimpulan. Maka dari penjelasan di atas,
kami simpulkan bahwa keluarga adalah suatu komponen terkecil dalam suatu bangsa. Apabila dalam bangsa itu terdapat satu keluarga saja yang lemah atau rusak, maka bangsa ini akan lemah juga. Anak merupakan bagian dari keluarga yang sangat membutuhkan pembinaan dari orang tua, dari kedua orang tuanya. Pembinaan itu mencakup pembinaan jiwa orang tua, pembinaan tauhid kepada anak, pembinaan akidah kepada anak, dan pembinaan sosial pada anak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menyangkal makalah kami, persilakan. Kalau nggak ada kita pulang ya, Mbak ya. Iya, iya Ustadz. Kalau nggak ada yang nanya, udah tutup. Mau malam Jumat Ustadz. Ya, mau Jumatan ya. Chandra, biasanya Chandra tukang nanya. Tukang lagi. Silakan, Bu. Kalau biasa kan bukan. Kalau tukang itu kan berarti udah sering. Tukang itu kan penjual ya. Chandra lagi parkirin motornya dulu dia. Mana teman-teman yang lain? Dari pemaparan makalah terakhir ini, mungkin ada yang mau ditanyakan. Tadi yang sudah dibahas seputar pendidikan diri sendiri dan keluarga dalam perspektif hadis. Silakan disampaikan. Bang Ilyas. Mungkin tentang ini kali, Po. Tadi kan Apa? dibahas tentang pembiasaan ya, pendidikan kepada anak. Nah, untuk melatih kebiasaan dalam apa? Bentar. Apa Man? Gak kedengeran Man? Ya belum. Tadi lagi. Oh. Tadi tentang pembiasaan kepada anak. Nah, yang semua saya tanyakan nih, Empo kan sebagai seorang ibu ya, ketika mengajarkan anak gitu, terutama yang memang masih terbilang sangat dini gitu. Yang tadi disampaikan mungkin 12 hari, terus berapa hari itu nida kalau nggak salah. Nah, itu untuk pembiasaan 120 hari. Kenapa? 120 hari pertama. Oh, 120 hari pertama ya. Nah, untuk pembiasaan sejenis hal-hal kayak penggunaan jilbab gitu ya. Itu untuk seorang anak, apakah memang tergantung kenyamanan atau memang harus dipaksakan di awal gitu? Untuk anak yang apakah nggak apa-apa dia nangis gitu. Kemudian yang penting nanti lama-lama terbiasa gitu. Kita paksain, kekeh gitu sebagai seorang ibu gitu. Atau Empo kan udah mengalami sendiri gitu. Atau memang kenyamanan dia kalau dia memang sekiranya masih belum tadi balik ya pastinya. Itu dia udah nyaman main jilbab, atau mungkin karena dia nggak nyaman ya udah bebasin dulu, nggak pakai jilbab, biar karena kan belum terhitung untuk catatan dosanya demikian gitu. Mungkin bisa disampaikan untuk hal demikian. Nah, tadi untuk masalah tanggung jawab, kan tanggung jawab itu bukan hanya sejenis materi ya, tapi perhatian juga itu penting, yang tadi saudari Nida sampaikan. Nah, yang mau saya tanyakan untuk seputar materinya gitu. Contoh saya sebagai seorang ayah memberikan tanggung jawab, maksudnya memberikan materi kepada istri dan anak gitu. Nah, bilangannya itu bilangan menyesuaikan wilayah yang ada atau bilangan menyesuaikan kebutuhan dari keluarga gitu. Tahu nggak? Contoh saya punya istri, mungkin istrinya kebutuhannya banyak gitu ya. Jadi perlu sebulan 10 juta contoh gitu. Nah, menyesuaikan kebutuhan itu atau menyesuaikan kebutuhan di wilayah. Di Jakarta saya maksudnya rata-rata orang hidup ya paling 5 juta gitu. Nah, itu yang maksud mungkin tanggung jawab tuh yang patokannya patokan wilayah atau patokan kebutuhan dari keluarga itu sendiri. Oke. Nah, paham kok ya? Paham. Jawab yang pertanyaan Ustadz, mohon maaf saya off cam ya Ustadz, soalnya jaringannya kalau kameranya nyala suka suaranya hilang-hilang. Ya, silakan Bu, nggak apa-apa Bu.
pertanyaan Salman yang pertama gitu kan. Kan tadi dibahas pertama itu bahasannya pembiasaan gitu kan. Nah, anak kecil itu yang dibilang dia itu adalah kain putih yang ibaratnya polanya dia yang tadi kan kita bahas, dia seperti adonan gitu, adonan donat atau adonan roti yang kita sesuaikan dengan kita mau kita bentuk seperti apa gitu. Kalau dari pengalaman saya, karena mungkin justru anak pertama saya juga perempuan, awal-awal karena mungkin mohon maaf karena saya kan nikah muda ya, maksudnya belum juga paham seperti itu, tapi saya biasakan dia karena dia anak perempuan, kebiasaan, mohon maaf, apalagi anak perempuan tuh bajunya kan lucu-lucu gitu, itu pembiasaan juga man, dia membelikan baju yang you can see gitu kan. Nah itu anak itu akan terbiasa dia dengan menggunakan baju tangan pendek gitu. Tapi kalau kita sudah biasakan dia dengan tangan walaupun nggak tangan panjang tapi ketutup auratnya, terus menggunakan jilbab, paling nggak minimal kalau dia keluar rumah gitu kan dia pakai jilbab, dan dia mohon maaf mencontohkan kita juga, dia walaupun dia akan melihat ibunya seperti apa gitu kan, kita juga harus di rumah ya pakai jilbab gitu kan. Jadi si anak itu walaupun dia masih kecil, umur 3 atau 4, yang dari pengalaman saya dulu, kalau di rumah kita kan nggak pernah pakai jilbab ya, di rumah biasa nggak pernah pakai jilbab. Tiba-tiba kita pakai jilbab nih, pasti dia langsung jilbab, karena dia pikir kalau dia pakai jilbab, dia mau keluar, mau diajak main keluar gitu. Nah itu kan termasuk pembiasaan pada saat dia keluar rumah, dia tahu, oh kalau mau keluar rumah harus pakai jilbab gitu. Jadi dibiasakan gitu sih, Mat. Dan itu orang tua yang dibilang tadi, orang tuanya lagi gitu. Karena kan pakai baju, pakai apa segala macam itu kan orang tuanya yang ya dari pakaian, dari itu semua sih ditanamkan dari orang tuanya gitu. Terus kalau yang untuk pertanyaan Salman yang kedua, disesuaikan dengan apa? Kalau menurut saya disesuaikan dengan pendapatan suami. Jadi misalnya di Jakarta dia butuh 10 juta, sedangkan penghasilan suami 5 juta, kan nggak mungkin juga, gitu kan? Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dengan pendapatan suami dan keperluan istri. Yang penting tidak kekurangan gitu. Kalaupun misalnya kekurangan, mohon maaf misalnya gajinya tidak mencukupi ya kayak dibikin kesepakatan antara suami istri itu, misalnya gini, gaji saya cuma sekian gitu kan, kamu pinter-pinter lah ngatur gitu. Nah itu inian suami lah, itu tugasnya suami untuk memberi kayak masukan gitu ke ke suami, kalau kamu harus sadar, maksudnya saya itu penghasilannya sekian gitu. Nah istri ini pada saat suaminya itu berkata jujur dan dia tahu rumah tangga itu diawali dengan kejujuran, pendapatan, itu otomatis kalau dia seorang istri yang baik, dia pasti akan mengerti dan dia justru akan berpikir 2 kali lipat misalnya untuk menghambur-hamburkan uang gitu sih, Man. Gini Pok, maaf tadi kasus yang kedua maksudnya dari pihak si pria ini nggak ada masalah gitu. Yang mau saya tanyakan tuh standar tanggung jawab kita sudah memenuhi tanggung jawab itu, maksudnya kayak kan ada tuh nilai standar nilai provinsi gitu ya, pokoknya gitu-gitu, kota. Nah itu kita patokannya per wilayah atau sesuaikan dengan kebutuhan istri. Mungkin di wilayah, contoh nih kita hidup di Jakarta kan 6 juta udah cukup banget gitu. Contoh. Sedangkan istri karena punya anak juga masih kekurangan gitu, masih kekurangan gitu. Nah, apakah ini bukti maksudnya ngikutin kebutuhan dari keluarga atau ngikutin dengan kebutuhan maksudnya yang wilayah itu gitu. Kalau 6 juta tuh udah cukup loh, udah lebih dari cukup gitu. Maksud dari nilai maksudnya standarnya tuh patokan yang mana gitu. Yang keluarga itu sesuai kebutuhannya atau disesuaikan dengan wilayahnya gitu. Oh, kalau menurut gue sih disesuaikan dengan kebutuhannya dia. Misalnya kebutuhannya dia kan akan tahu kebutuhannya dia, misalnya kebutuhan dia di daerah A misalnya, itu
beda dengan pada saat dia kebutuhannya dia di daerah B gitu. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan. Berarti ketika kita udah memenuhi wilayah, berarti kan tadi yang tadi Siti sampaikan, saya pahamnya di wilayah A, berarti kalau udah contoh di wilayah A standarnya 6 juta udah mencukupi, berarti itu udah terlepas dari tanggung jawab, walaupun nanti selebihnya istri masih kurang atau apa, itu berarti kita udah maksudnya udah termasuk tanggung jawab ya dari segi materi gitu. Berarti bukan kebutuhan secara individu dalam keluarga gitu, tapi wilayah. Gimana, Po? Nah, yang standarnya misalnya 3 juta atau misalnya standarnya 3 juta lah misalnya gitu kan. Tapi dia dia mampu gitu. Dia mampu kasih istrinya itu 6 juta misalnya gitu kan. Ya nggak apa-apa. Tahu kan dia sudah memenuhi enggak harus standarnya dia di situ 3 juta, dia harus kasih 3 juta gitu. Kalau menurut saya sih gitu, Mas. Jadi nggak kalau kayak gitu nggak pakai materi itu nggak pakai standar, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhannya dia aja gitu. Jadi nggak harus distandarkan dengan wilayah atau ini gitu. Ya, jamnya keluar lagi. Mungkin ada teman-teman yang lain. Ada yang mau nambah nanya atau mungkin Ada yang mau nambahkan, boleh. mungkin 8 menit lagi kali ya, 8:30 nanti kita alihkan ke dosen pengampu. Silakan. Akang Chandra mau nanya Akang Chandra. Ontiwati mana Ontiwati? Mau nanya nggak? Wati belum bergabung dia. Nida mau nambahin tadi pertanyaan Salman. Tambahin Nida. Menurut Nida. Paket tidak. Masya Allah, ramai sekali ya. Iya. Mohon maaf Ustaz. Ramai bener ini di belakang. Ya. Teman-teman yang lain yang bertanya. Mungkin udah jelas kali, langsung ke dosen pengampu. Kalau memang sekiranya nggak ada pertanyaan maupun pernyataan atau curhatan mungkin silakan. Kita siap menampung. Kan gelas yang penuh harus dibagi-bagi. Stres aja. Butuh motivasi. Stres ntar nyabu-nyabu lagi. Kita nyabunya pagi aja ya, Chan? Iya, Pok. Di mana, Pok? Yang 7.000-an ya, Pok? Yang di puncak, Chan, enak, Chan. Bubur ayam Cianjur, Chan. Jauhan, Pok. Di Masjid At-Ta'awun ya, Man? Jangan mahal. Kita buat tabungan buat nikah atau pas foto. Pop nih 30. Pop nih 30.000, Man. Di mana yang depan tahun? Apa yang di dalam? Depan At-Ta'awun. Enggak, yang di atas apa yang di bawah? Di depan. Oh. Itu Salman yang bayar. Siapa yang waktu itu bayar? Salman apa Adi yang bayar? Gimana teman-teman yang lain? Mungkin ada yang mau disampaikan? Siti Rahayu, ada yang mau ditanyain? Siti Rahayu. Kalau ada yang kesel, sampein aja, nggak apa-apa. Jangan main di sini dulu. Main di mana, Pok?
Di blacklist. Gimana udah ya? Kayaknya karena nggak ada ini lagi. Kayaknya nggak ada, Man. Udah ke Pak Suprapto aja loh. Nggak ada, pada idem Pak semua. Supraptonya mau malam Jumatan soalnya. Oke, ada Oke. lagi teman-teman? Kalau nggak ada ya Kita sudah, pulang. kan udah selesai. Terus ujiannya maunya gimana ini ujiannya? Diuji apa nggak usah, kasih nilai aja semuanya udah gitu. Aja aja, semua Ustaz. gitu. Nilainya sesuai kehadiran aja, Ustaz, yang sering on cam gitu. Sering on cam, Chan. Disesuaikan Yang nggak sesuai pernah, sama. Ustaz, yang nggak pernah komen aja, yang nggak pernah komen. Ya kasihan mau nggak komen karena masuk kerja kau. Kan nyari duit ini padahal. kerja. Nyari duit buat kuliah gitu loh. Bekerja untuk kuliah, bukan kuliah untuk bekerja, Ustaz. Iya. Nyari duit buat kuliah, tapi sayangnya malah kuliahnya Nyari malah duit nggak buat masuk kuliah, gitu tapi loh. kuliahnya nggak diliatin, Ustaz. Sama aja bohong. Ya, yang penting kan pertama itu niat dulu gitu lah. Jadi ya apa seperti sekarang ini kan self education itu dimulai dari diri ya, sampai Ibnu Sina itu membedakan begini. Kalau yang disebut transfer of knowledge atau perpindahan transfer ilmu pengetahuan itu berakhir dengan ketika seseorang mengalami perubahan dari sisi kognitifnya, dari yang nggak tahu menjadi tahu, itu sudah dianggap selesai. Dari yang belum paham menjadi paham, intinya di situ. Nah, tapi transfer nilai atau value itu membutuhkan waktu dan keadaan yang berulang-ulang, ya. Seperti tadi, untuk menanamkan rasa bahwa jilbab itu adalah kebutuhan bagi anak, itu tidak bisa ketika anak dijilbabin udah selesai. Tetapi sampai adanya kesadaran pada diri anak tersebut bahwa memakai jilbab itu adalah sebuah kebutuhan dan kewajiban, ya. Ya seperti nikah lah Mas gitu loh. Nikah bagi orang yang belum nikah gitu loh. Itu sesuatu yang antara keindahan dan ketakutan gitu loh. Takut nanti nggak bisa ngasih makan, nggak bisa ngasih rumah, nggak bisa ngasih mobil gitu loh. Tapi juga pingin. Gitu. Lah, batas antara ketakutan dan impian ya, itu harus dipisah dengan keberanian, Mas. Istilahnya nekat gitu loh. Kalau kita membayangkan idealisme itu tidak akan sampai selalu ada yang kurang. Nanti teman-teman juga gitu. Ketika nggarap skripsi, ini dibaca-baca kayaknya ada yang kurang, nggak maju-maju gitu. Tapi kalau kurang, maju, nanti dibenerin gitu. Bahkan mungkin wah udah bagus ini, tinggal tambahin sedikit ini gitu loh. Jadi mau nikah kayak gitu, kayaknya nggak siap ini gitu loh. Wah duitnya baru sedikit. Kan nggak tahu kalau kita ngelamar tiba-tiba ya udah nggak usah mikirin biaya, itu rumah nanti tempatin, ini mobil kuncinya, nanti ini deposito ATM-nya, barangkali kan begitu Mas gitu. Apalagi kalau ketemu janda yang kaya yang muda gitu loh. Aduh. Janda lah gitu loh. Ya. Nah, jadi prosesnya itu bertahap sampai Buya Sakur Yasin itu memberikan begini. Ketika manusia berjanji di alam arwah ya, alastu birabbikum qalu bala syahidna gitu. Itu menunjukkan satu momentum bahwa manusia itu sudah 100% pasrah dan siap melaksanakan seluruh yang diminta oleh Allah. Nah, narasinya ketika dia hidup di dunia gitu loh, seringkali justru melupakan kewajiban tersebut. Ini tampak seperti contoh gini, seorang yang lagi berjalan atau mengendarai motor, tiba-tiba diserempet oleh mobil sampai terpelanting,
kemudian gagal otak. Saat gagal otak itu setelah sadar setelah beberapa minggu, dia tidak kenal dengan keluarganya. Berarti ada saraf sensorik otak yang putus, ya. Setelah menunggu beberapa waktu lamanya, ini memang ada Mas kejadian kayak gini. Di mana? Di Cirebon juga ada. Ini ada salah seorang santri yang hafid Quran itu juga kejadian kayak gini, apalagi ini masa pandemi. Untuk di ICU saja itu per hari katanya 10 juta Mas sekarang. Belum lagi operasi besarnya. Nah, setelah putus kemudian mengambil jeda waktu, dioperasi lagi, baru kenal keluarganya. Tapi setelah beberapa lama disempurnakan, dia sudah harus pulang, diizinkan pulang oleh dokter karena keadaannya membaik, gitu loh. Tetapi sekali lagi orang tersebut menolak. Wah, enak kan di rumah sakit Pak Dokter. Di sini dilayani perawatnya cantik-cantik, mau makan diambilin, mau mandi dilapin, mau apa saja didatangin, buah-buah, pokoknya kayak surga. Saya nggak mau pulang. Nah, itu konsep bahwa manusia ketika dia dipanggil oleh Allah untuk menghadapnya tapi belum siap, itu seperti orang yang keadaannya seperti tadi, lalai gitu loh. Makanya di kata alastu birabbikum qalu bala syahidna ang taqulu, di sana disebut pakai kata ghafilin, ya. Kata ayat di penghujungnya surat Al-A'raf ayat 173 itu. Kenapa gitu? Ya, manusia ketika dihadapkan pada kematian itu sering tidak mau, itu berarti ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah itu bisa karena dia sangat mencintai dunia. Yang kedua, bekalnya untuk menghadap itu belum cukup. Tapi kalau orang sudah pada titik tertentu, dia justru merindukan kepulangan kepada Allah, itu berarti dia sudah pada tahap di mana seluruh perintah Allah dan seluruh yang dijanjikan Allah itu dia yakin. Tapi jarang Mas, orang kalau dipilih ditanya mau mati sekarang apa nanti, jawabannya mesti nanti semua gitu. Nah, itu penanaman nilai itu butuh proses, butuh waktu dan butuh keyakinan. Nah, itu pendidikan. Makanya Ibnu Sina itu mengatakan dalam kitab karangannya namanya kitab As-Siyasah bahwa pendidikan itu untuk mencapai kebahagiaan itu diperlukan pendidikan, dan pendidikan yang paling penting ya bagi Ibnu Sina itu adalah self education, pendidikan diri sebelum mengajar dan mentransfer ilmu pengetahuan kepada orang lain. Sebab ketika seorang sudah bisa mengatur dirinya, memposisikan dirinya, maka dia akan sukses ketika nanti hidup berkeluarga. Tatanan masyarakat ideal dalam negara itu dimulai dari keluarga. Dan tatanan ideal keluarga itu dimulai dengan self education. Nah, ini yang maksudnya dalam bahasa agama kita itu disebut jiwa mutmainah, Mas. Self education itu artinya bahasa Al-Qur'annya itu disebut jiwa mutmainah. Kalau orang saat menikah sudah memiliki bekal jiwa mutmainah, artinya sifat kemalaikatannya itu lebih dominan atau sifat baiknya lebih dominan daripada sifat buruknya. Dia mengembangkan potensi baiknya lebih banyak daripada potensi buruknya, itu dia memiliki potensi untuk memperoleh keluarga sakinah. Nah, keluarga sakinah itu yang saling bau-membau itu akan melahirkan masyarakat marhamah. Masyarakat marhamah yang saling menopang satu sama lain bersatu itu akan membentuk baldah thayyibah. Itu maksud Ibnu Sina itu antara lain di situ. Maka dalam agama kita amar ma'ruf itu syaratnya harus dilakukan oleh orang tersebut. Jadi kalau kita nyuruh sholat, kita sholat dulu. Ya. Kalau kita nyuruh untuk ibadah, kita ibadah dulu.
Suruh anak pakai jilbab, kita pakai jilbab dulu. Suruh anak bangun pagi, kita bangun pagi dulu. Suruh anak ngaji, kita ngaji dulu. Dan itu seterusnya dalam kebaikan, karena kebaikan itu sifatnya meniru. Sementara dalam nahi mungkar itu tidak disyaratkan dia menjauhi perkara tersebut. Meskipun dia seorang pemabuk, gitu loh. Kalau lihat orang lain mau mabuk, itu dianjurkan untuk melarangnya, gitu loh. Dan itu tidak dosa, ya. Kalau tadi itu dianggap dosa, menganjurkan seseorang untuk berbuat baik sementara dia tidak berbuat baik, itu dianggap angtakulu ma la taf'alun, ya. Kenapa kamu kabura maktan indallahi angtakulu ma la taf'alun itu. Tapi kalau keburukan atau kemungkaran, meskipun dia pelanggarnya, itu tidak dikategorikan kabura maktan indallahi. Kenapa? Karena keburukan atau kemungkaran itu akan merusak seluruh sistem masyarakat yang ada. Makanya pelanggarnya pun gitu, sebisa mungkin dia tidak ingin orang lain, terutama keluarganya, jadi pelanggar juga. Coba tanya itu bapaknya yang peminum minuman keras, kalau ditanya anaknya nanti boleh nggak jadi pedagang minuman keras atau penyebar sabu gitu loh. Mereka akan mengatakan tidak mau, kalau bisa jadi hafidz Quran atau jadi ustadz gitu. Semua itu secara fitrah. Karena sekali lagi pelanggaran atau kemungkaran itu menjadi tanggung jawab bersama. Tapi tidak mudah untuk mencegah kemungkaran itu, butuh keberanian ekstra. Ustadz yang getol menyuarakan kebenaran, menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar, itu biasanya musuhnya banyak dan resikonya penjara, gitu loh. Dimanapun itu, selalu. Misalnya lihat Habib Rizik, memang beliau salah satu di antara penganut paham idealisme dalam bernegara. Idealisme itu pokoknya, makanya setiap presiden yang siapapun yang menjabat selalu bermusuhan, gitu loh. Enggak dari Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, bahkan nanti lagi misalnya Anies Baswedan pun mungkin akan terus dikritik dan dimusuhi. Kenapa? Beliau memiliki prinsip nahi mungkar dan tidak semua presiden itu bisa menerapkan tataran nahi mungkar tersebut karena memiliki konsep berbeda, gitu loh. Nah, apalagi berkaitan pendapat itu selalu bergantung pada pendapatan, gitu loh. Misalnya saja dulu Kiai Ma'ruf Amin kan mengatakan BPJS haram, tapi sekarang ketika jadi wakil presiden itu tidak mengatakan ya nggak apa-apa, gitu loh kan. Itu kan berarti memang secara garis besar pendapat itu akan sesuai dengan pendapatan dan itu umum, gitu loh, di mana-mana, gitu loh. Jadi dulu Yusril mengkritik Jokowi, tapi ketika dia dipersilahkan masuk ke dalam jajarannya, ya udah nggak lagi mengkritik, gitu loh. Itu kenapa? Pendapat sesuai dengan pendapatan, gitu. Itu memang kata-kata yang paling bijak. Gitu loh. Politik jam satu. Ya, pendapat tidak akan jauh dari pendapatan, gitu loh. Jadi, lah itu yang yang menjadi sumber. Jadi dari zaman dulu pertama kali FPI berdiri kan 98 itu, dia selalu berseberangan dengan pemerintah, ya. Ya karena memiliki konsep amar ma'rufnya itu berbeda dengan pemahaman pemerintah. Ya makanya Kiai Sukron Ma'mun kan mengatakan ketika mengkritik pemerintah yang terakhir-akhir itu, dia mengatakan kayak khilafah itu bukan tidak boleh karena masyarakat Islam ketika di negara Madinah ketika didirikan itu tidak dicantumkan negara Islam. Kenapa? Karena presidennya itu Rasulullah. Rasulullah langsung dipandu oleh Allah dan beliau yang paling memahami Al-Quran. Jadi tanpa menyebut kata Islam pun, gitu loh, yang dipraktekkan itu mesti hukum Islam. Gitu loh. Nah, kenapa khilafah itu ditolak? Karena bentuk negara itu sudah disepakati di Indonesia, gitu loh. Nah,
Kita tidak mungkin merubah kalau Saudi itu kemudian didemo jadi dirubah jadi republik, maka rajanya atau orang-orang yang di situ akan marah karena itu sudah disepakati jadi mamlakah gitu loh. Nah, kecuali kalau negara yang baru belum dijajah, kemudian belum merdeka, kemudian dia memproklamirkan diri menjadi bentuk khilafah, itu tidak masalah. Nah, itu salah satu yang dijelaskan oleh Kiai Syukron Makmun. Jadi intinya itu ketika melakukan kemungkaran, ada yang mungkar, itu harus dicegah bareng-bareng. Nah, makanya tadi saya sampaikan kata al-fasad itu disebut 50 kali, sementara as-sholah atau al-islah disebut 181 kali dalam Al-Quran. Artinya kalau ada satu kerusakan, satu dosa, satu hal yang merusak gitu loh, satu orang pemabuk itu yang harus turun tangan minimal 4 orang, ya keluarganya, ya RT sama RW, terus pihak kepolisian gitu loh. Supaya apa? Supaya tidak mempengaruhi yang lain. Kalau ada yang pengedar sabu, tidak mungkin keluarganya aja, keluarganya terlalu lemah gitu loh. Wong anak ketika orang tua menghadapi anak juga kadang ada sisi kasihannya kan, atau sisi kebapaannya walaupun anaknya sudah kurang ajar gitu loh. Nah, tapi itulah diperlukan bantuan orang lain. Makanya konsepnya itu harus fardu kifayah atau berjamaah gitu loh. Ya, berjamaah bareng-bareng untuk mengatasi kemungkaran, dan itu yang sulit dikerjakan di Jakarta itu atau di umat Islam umumnya. Jadi berjamaah dalam melawan kemungkaran itu agak sulit, atau berjamaah dalam mengajak kebaikan itu juga sulit. Cuma kalau kebaikan itu biasanya kan sifatnya penolakan ya halus, paling misalnya, yuk Mas Chandra ke masjid yuk, paling ya sorry ya lagi ini nitip salam aja ke malaikat ya, gitu. Ya malaikat maut ya, gitu. Nanti saya salamin kan, paling gitu. Nah itu paling menolak aja gitu sifatnya, nggak ngelawan. Tapi kalau kemungkaran gitu loh, lagi main asik-asiknya, main judi, yuk sholat gitu loh, ya langsung biasanya diambilin batu, dilempar gitu loh. Jadi ada perlawanan di situ. Makanya diperlukan institusi yang kuat ya. Kayak tadi misalnya mau nikah online, biar terselamatkan semua. Keadaannya kayak gini, daftar nggak boleh, mau nikah nggak bisa. Bagaimana solusinya? Ya nikah online pakai PPKM darurat boleh gitu loh. Harus ada misalnya Menteri Agama mengeluarkan gitu, selama PPKM darurat diperbolehkan nikah secara online dan diakui. Itu misalnya. Jadi ada instruksi menterinya gitu loh. Kalau selama itu nggak ada ya berarti ya nunggu sampai kapan? Sampai PPKM darurat dicabut baru boleh nikah gitu loh. Nah, sekarang kan yang nikah itu kebetulan yang sudah terdaftar. Kalau yang belum ya nunggu sampai selesai. Lah nanti kalau PPKM-nya diperpanjang, nikahnya nggak jadi lagi kan gitu loh. Jadi itu kayaknya yang jadi enak Ustaz. Sabar Bang Ilyas, sabar, tahan. Makanya itu Mas gitu loh, disegerakan aja Mas. Undangannya online Ustaz. Iya, malam pertama kasih online juga. Uangnya online juga Pak. Itu ya dulu Bang Ilyas. Iya. Jadi itu pendidikan diri itu dimulai dari situ, pembentukan nilai, transfer ilmu pengetahuan artinya paham. Sami'na itu artinya bukan kami hanya mendengar, tapi tidak paham gitu loh. Misalnya gini, Sami Allahu liman hamidah itu kan oleh para ulama tidak diartikan Allah mendengar gitu loh. Tapi menurut para ulama lain kata sami'a itu maknanya menerima gitu loh. Semoga Allah menerima orang-orang yang memujinya atau orang-orang yang berdoa kepadanya gitu loh. Dengar tapi enggak dilaksanakan, seperti kita manggil anak ini, sini, nah, dipanggil Chandra gitu, didengar gitu loh,
oh, beli ini, dia dengar, iya, tapi nggak pergi. Itu kan makanya menyebut mendengar, maknanya melaksanakan atau mengabulkan. Gitu loh. Jadi itu makna apa self education itu di situ. Tapi kemudian pendidikan diri itu karena dia sifatnya personal harus disempurnakan dengan orang lain. Kalau kita belajar sendiri tapi kemudian tidak berinteraksi dengan orang lain, maka pengetahuan itu akan hambar atau bahkan tidak bermanfaat. Maka di situ pendidikan diri itu disempurnakan dengan pendidikan keluarga. Tapi sekali lagi proses untuk menyempurnakan diri itu oleh agama diarahkan dengan menikah gitu loh. Karena menikah itu disebut faqad istakmala nisfaddini. Orang yang ingin atau mencari kesempurnaan sebagian dari agamanya. Makanya pakainya faqad istakmala, bukan faqad kamula, bukan telah sempurna. Faqad istakmala. Istakmala itu artinya berusaha menyempurnakan diri, karena pendidikan diri itu tidak selesai ketika dia belajar untuk dirinya sendiri dan dikembangkan untuk dirinya sendiri. Harus memberikan kemanfaatan kepada orang lain, dan orang lain itu menjelaskan kekurangan dirinya sekaligus menutup celah yang ada dirinya. Makanya proses mencari jodoh itu yang penting dimulai dengan sungguh-sungguh, dengan niat ibadah, tapi juga tidak harus idealis. Kalau idealis itu nanti di surga. Kalau yang sempurna itu adanya di surga, Mas. Kalau di dunia ya ada yang kurang, misalnya cantik tapi pemarah, gitu loh. Misalnya kayak gitu. Cantik tapi misalnya ya miskin-miskin dikit, gitu loh. Atau misalnya ganteng tapi pendidikannya rendah, nggak bisa semuanya misalnya sesuai dengan keinginan semuanya dapat 10 gitu. Nah, makanya ya kita realistis, kadang nikah itu harus mengedepankan aspek realistis, Mas. Ada yang nilainya 9, tapi gitu loh, kemungkinan sulit untuk didapat. Tapi ada yang nilainya 7, tapi realistis gitu loh. Realistis itu artinya ya keluarganya menerima, kita bisa diterima dengan baik, orangnya komunikatif, baik walaupun tidak begitu cakep-cakep banget atau cantik-cantik banget. Nah, gitu. Tapi di situ kebersamaan kan, kalau terutama cewek ini mending jadi istri simpenan pejabat gitu, atau jadi istri resmi dari orang yang memiliki kemampuan biasa-biasa saja. Ya itu pilihan gitu loh. Ada yang ya saya kan pengen hidup bahagia, kasih mobil, kasih rumah, kasih anak, tapi acara-acara itu tidak pernah diajak. Didatangin juga paling setahun kadang sekali atau 2 kali gitu loh. Tapi jadi istri pejabat gitu loh. Nikahnya juga nikah siri gitu loh. Nggak mungkin dipublikasikan gitu loh. Ya kadang nggak punya anak itu kalau waktu masih muda ya ini masih dipuja-puja, tapi kalau sudah tua paling ya ditinggalin aja gitu loh. Yang penting nggak bikin ribet gitu kan. Beda dengan kalau dia memilih itu pejabat itu mungkin nilainya 9, tapi saya nggak mau jadi istri siri, saya mending nikah dengan anak petani biasa, hidup bersama, bisa bahagia walaupun dia tanda kutip pendidikannya biasa-biasa saja, hanya SMA, tapi dia tanggung jawab, ibadah, hidupnya sederhana, nggak masalah, pas-pasan juga, yang penting bisa saling berbagi gitu. Dan itu tidak akan beban mental gitu loh. Kadang kan pilihannya kayak gitu. Dan teman-teman nanti akan menyaksikan itu di dalam kehidupan itu kayak gitu. Ada orang yang cantik, cakep, tapi milih jadi istri simpenan. yang biasa-biasa saja gitu, atau cantik milih suaminya yang agak jelek gitu loh, nggak apa-apa gitu loh. Lengkap bisa. Tanda kutip kan kata Bu Siti Fadila Supari kan, mending sehari jadi harimau atau singa daripada
seumur hidup jadi kambing kan gitu loh. Jadi mending jadi punya suami tapi aman gitu loh, bisa diajak kemana-mana, mau posting di Facebook walaupun hanya di Ragunan nggak masalah gitu loh, daripada jadi istrinya pejabat mau posting nggak boleh, mau kemana-mana diajak harus pakai masker, pakai ini gitu loh ya. Tutup Nggak biar boleh diajak. Memang kayak gitu kan. Itu bagian pendidikan dari pendewasaan. Jadi itu dimulai dari mana? Dari self education gitu loh. Pilihan itu dimulai dari diri kita. Itu teman-teman yang cewek itu harus diingat gitu loh. Itu nanti tanggung jawabnya, efeknya itu ke depannya besar. Apakah langkah yang kita ambil itu salah atau benar? Gitu ya. Itu kira-kira Mas untuk kalau materinya sudah bagus tadi yang disampaikan. Jadi saya hanya menghubungkan dengan realitas duniawi saja gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada kasus-kasus kayak gitu gitu. Dan saya juga sudah nyaksikan 2 orang gitu. Cewek cantik-cantik Mas gitu loh. Ini jadi istri simpenan gitu loh. Di tempat saya suaminya polisi gitu loh. Jadi kayak gitu. Yang di Jakarta ini juga gitu. Akhirnya ya karena bahagianya kan kurang Mas. Cuma ditengok misalnya setahun berapa kali, 3 kali atau 4 kali gitu kan. Kalau dia tugasnya di luar kan pulangnya ke istri resminya kan gitu. Kalau istri siri kan ditengok kalau pas kangen aja kan Mas gitu. Sama pas ada tabungan lebihnya gitu. Buat biar tidak dicurigai istri kan gitu loh. Itu kira-kira ya. Oke, teman-teman, ini pertemuan kita yang terakhir. Besok itu ada sebenarnya di absen itu belum bisa saya buka, mungkin adminnya lupa kali. Pertemuan 13-14 itu belum saya bisa dibuka. Jadi hari ini masih 19-18 sama saya. Insya Allah ya nanti gampang lah. Kemudian kalau ini pertemuan terakhir kita, nggak tahu semester depan itu apakah saya masih ngajar di semester teman-teman atau enggak. Mudah-mudahan ya masih gitu. Dan ini juga kalau teman-teman ada akun Facebook coba di-share untuk mahasiswa di UIJ itu sedikit dan minim ya. Karena memang maklum keadaan pandemi itu mempengaruhi dua lembaga pendidikan. Satu tingkat TK itu biasanya sedikit, mereka lebih mengedepankan pendidikan formal. Yang kedua tingkat perguruan tinggi. Kalau yang untuk SD, SMP, SMA karena ini pendidikan wajib cenderung stabil ya, walaupun mungkin ya ada 1-2 yang nggak sekolah atau yang sekolah tapi asal terdaftar gitu. Tapi untuk perguruan tinggi ini berpengaruh banyak, dan ada beberapa perguruan tinggi yang sempat kolab karena tidak dapat mahasiswa sama sekali ya. Kalau teman-teman berkenan nih nggak share biasanya kalau nggak mau ribet ya pokoknya dari Bu Eni, dari Pak Erta itu tinggal di-share aja gitu lah. Barangkali dari situ ada yang yang berkenan masuk, apalagi kan sudah ada diskon ini karena sudah darurat gitu. Sementara jumlah dosen sudah diperbanyak karena kelas-kelas kemarinnya itu banyak, tapi kesininya kan makin dikit. Kelas kemarin cuma berapa itu? 3 kelas apa berapa? Nah, untuk nanti ujian, insya Allah nanti ya gampang lah teman-teman bisa ngasih masukan mau tugas atau mau ujian kayak kemarin gitu. Kalau yang ada yang kelewat kemarin nanti ya segera. Saya juga belum sempat ngoreksi, biasanya saya koreksi bareng dengan UAS-nya. Oke, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama 1 semester saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Ada teman-teman, mudah-mudahan sehat semua, berkah semua. Yang mau nikah segera dapat jodoh, yang sudah dapat jodoh ya segera nikah. Amin. Kalau masalah rumah itu nanti Mas, ngontrak Benar, juga Ustadz. lebih asik. Saya TK juga. Ya Bu. Iya benar, maksudnya saya aja di TK benar-benar ya alhamdulillah sih di tempat saya ngajar masih 50% dari yang kemarin gitu. Malah TK sebelah malah cuma berapa?
orang gitu, jadi kasihan gitu. Iya, kayaknya itu. Ngaruh banget. Di kelas Ibu masih berapa dapat muridnya? Saya masih dapat 24, Ustaz. Iya, iya. 24. Ya, 24 itu murid baru semua. Biasanya 54. Biasanya 54. 54. Iya. Lulusan kemarin 54. Iya, makanya kan nggak menutup bukan. Kalau makin kecil Tapi ini sih Ustadz, karena ada peraturan baru, ada beberapa yang memang TK itu masih bertahan karena NISN itu sekarang turunnya di TK dan di RA, bukan di SD lagi gitu. Jadi kalau dia tidak melalui jenjang TK, dia nggak bisa masuk SD karena dia tidak punya nomor induk NIN-nya gitu. Oh gitu ya. Iya, jadi walaupun itu mungkin terbantunya, maksudnya masih agak banyak karena ya itu ada peraturan dari Dikbud kalau NISN itu adanya di TK. Jadi kalau dia nggak masuk TK, nggak punya ijazah TK dan nggak punya NISN, nggak bisa masuk jenjang SD per tahun ini gitu. Jadi lumayan orang tua murid berpikir lagi gitu kalau dia nggak masukin TK, tersendiri lah gitu. Jadi mereka memaksakan gitu. Iya, paling ya. Kebantunya di situ gitu ya. Ya paling ya langsung masuk TKB. Kebantunya di situ. Iya, TKB. Oke, sampai di sini teman-teman. Malam Jumat mau Jumatan ya. Siap. Nah, nanti takut gitu. Nah, khotbah sudah naik baru datang gitu. Ya, semoga yang sakit semuanya segera sembuh. Amin. Yang nggak punya duit buat bayar kuliah sama buat nikah ya segera dapat. Amin. Ya, yang lagi kesulitan juga cepat dikasih jalan keluar. Ya, sekali lagi saya minta maaf sebesar-besarnya. Ya mungkin teman-teman kalau kelas sore ini banyak yang masuk shift kerja, kadang ya kayak siapa ya tadi Sirai itu ya dia katanya sering shift siang. Siska juga sambil melayani customer gitu ya sis ya. Kadang ya udah sambil kuliah gitu kan ya luar biasa itu. Kalau saya sudah sekali lagi telatnya teman-teman waktu kuliah saja itu walaupun 1 menit 1 detik saya hargai kehadirannya gitu karena sudah berjuang itu gitu loh. Kan kalau sambil kerja sambil kuliah itu sudah luar biasa gitu kan. Yang penting niat kita nyari ilmu gitu, syukur-syukur juga dapat jodoh kan gitu. Nah kalau dapat dua-duanya ya alhamdulillah ya sis ya. Nanti Mas Ilyas kalau datang ya diterima aja lah, jangan ditolak gitu ya. Ya nyari Mr. X. Apa Ustaz? Tadi nggak kedengeran? Telolet udah Ustaz, tutup aja Ustaz. Oke, kita tutup di bacaan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Ustaz. Ya, semuanya. Makasih Moni.